kecuali ya pengajarannya salah dan menjerumuskan, oke lah. Kita justru harus Alkitab justru mengatakan jauhilah pengajar-pengajar palsu misalnya. Nah, tapi kalau dia mengajar juga benar, tapi nggak cocok mungkin sama dia, hargailah gitu loh. Dan ambil intisarinya gitu loh, hargai, kemudian itu firman yang dibagikan gitu loh. Kan semua orang mungkin nggak cocok sama ini karena mungkin intonasinya nggak cocok lah, apalah dan lain sebagainya. Nah itu hal-hal kayak begitu yang kita terus harus latih gitu loh. Makanya saya setuju sih dengan beberapa gereja yang tidak menonjolkan siapa yang akan bicara hari Minggunya. Nah betul. Taunya pas sudah datang. Saya setuju sama itu. Bagi saya itu sesuatu yang sangat baik. Bukan karena pembicaranya, tapi karena Tuhannya. Karena Tuhannya. Salam saudara, kita berjumpa lagi dalam Redemption Issues dan kita saat ini bersama-sama dengan Pastor Billy Lantang. Shalom Pak Billy. Shalom Pak Andi. Senang bisa kita ada waktu lagi Pak Billy ini. Dan sehat-sehat selalu Pak ya. Amin. Puji Tuhan. Pak Billy ini suka olahraga. Harus itu. Olahraga yang agak ini ekstrim ya. Iya harus. Ekstrim sih enggak, cuman yang namanya otot rangka tuh harus dikerjain Pak. Wah, ya, apalagi kita yang sudah 40, 50 ke atas, otot rangka tuh penting. Betul. Jadi bukannya berarti kalau misalnya pergi ke gym berarti konotasinya wah angkat berat-berat gitu ya, enggak. Apapun yang kita lakukan di situ dengan kapasitas tubuh dan kekuatan kita, kalau terus dilakukan dengan rutin, buat badan jadi sehat. Iya. Hampir semua cabang olahraga mengharuskan atletnya ke gym. Gitu. Karena otot rangka harus dikerjakan. Betul. Iya. Demikian juga dengan manusia roh kita ya Pak ya. Oh iya, penting itu. Iya. Harus setiap hari dilatih dengan firman. Betul. Dengan Tuhan. Betul. Dan kita hari ini mau bahas tentang mujizat asli dan mujizat palsu. Wow, iya. Itu penting itu, dimengerti. Karena ada mujizat palsu juga. mungkin yang asli dari mana ya? Asli pasti dari Tuhan. Iya. Kalau yang palsu? Palsu itu lebih kepada rekayasa manusia. Ya, setuju. Itu kata-kata yang tepat. Rekayasa manusia dan itu akhirnya membuat manusia itu kecewa sendiri ujung-ujungnya. Ya kan? Kalau nggak datang-datang mujizat. Nah, itu dia. Kenapa saya nunggu-nunggu mujizat? Kenapa saya mengharapkan mujizat? Tapi kok nggak terjadi? Dan mujizat kan populer ya Pak ya? Dikejar-kejar di mana-mana ya. Betul. Orang-orang demen banget kalau misalnya ada KKR mujizat dan kesembuhan. Wah, rame pasti ya. Rame, betul. Apalagi KKR terobosan keuangan. Waduh. Itu ngantri kali yang mau daftar. Sedih juga sih ngeliatnya ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya kok ikut Tuhan jadi kayak gitu. Maksudnya akhirnya Tuhan diperlakukan kayak dewa gitu loh. Seringkali. Iya. Kayak dewa, kayak dukun yang pokoknya harus jadi. Oh iya, Tuhan dewanya, hamba Tuhan dukunnya Pak. Iya kan? Wah. Kita dukunnya nih, hamba Tuhannya. Jadi pokoknya minta doa paling sering sama hamba Tuhan kan. Minta doa sih nggak salah ya. Cuman mengkultuskan hamba Tuhan. Seolah hamba Tuhan kalau doa pasti dijawab oleh Tuhan. Iya. Saya tahun 2017 kalau nggak salah doain 7 orang sakit selama 1 tahun, meninggal semua Pak. Untuk nggak trauma ya. Sampai sempat ada apa namanya ya, sempat tersebar lah ya, tapi nggak viral sih, cuman sempat tersebar bahwa Pak Pendeta Billy kalau doain orang cepat ketemu Yesus katanya gitu. Saya juga punya pengalaman Pak. Gitu ya. Suatu kali saya diminta, Pak boleh nggak sama-sama kami ini ada om ya sakit di satu rumah sakit di Jakarta. Nggak mati-mati. Minta didoakan supaya cepat mati. Biasanya orang minta doa kesembuhan, ini doa cepat mati. Waduh. Aduh. Ini bagaimana? Iya. Itu pengalaman pertama. Aduh, saya pikir gawat juga. Tapi ya adalah kayak begitu. Dan maksudnya intinya jangan sampai kita mengkultuskan nama Tuhan lah. Betul. Maksudnya minta didoain tuh nggak apa-apa. Saya tuh suka risih loh. Maksudnya gini, saya risihnya tuh gini. Misalnya ibadah selesai, jemaat mau ngobrol sah-sah saja.
minta doakan juga nggak apa-apa gitu. Tetapi ketika sudah mulai 30 orang ngantri minta doain, itu saya risih sendiri gitu loh. Bukannya nggak mau doain, bukan ya. Maksudnya kalian juga punya kuasa yang sama gitu. Ayo dong. Sama. Iya, ayo dong. Pergunakan dan practice your faith gitu loh. Ya kan? Kita punya kuasanya sama loh. Saya juga manusia, saya punya kuasa yang sama. Bahkan banyak orang-orang bahkan yang di dalam status jemaat pun mungkin aja imannya lebih kuat daripada hamba Tuhan yang berdiri di depan mimbar. Betul. Iya kan? Betul. Karena imannya itu dilatih dan bertumbuh gitu loh. Betul. Karena kalau saya selalu percaya gini ya. Paulus selalu bilang bahwa iman yang diberikan itu takarannya sama lah. Waktu kita terima Yesus, kita diberikan iman di dalam roh kita. Nah sekarang iman itu gimana caranya bertumbuh tergantung sama pribadi masing-masing. Betul. Salah satunya iman timbul akan pendengaran firman Tuhan. Makin sering dengar firman Tuhan, imannya makin bertumbuh. Ya kan? Jadi kurang tepat juga kalau misalnya ada orang bilang, saya gue nggak punya iman kayak lu gitu. Ya sama aja sebenarnya. Cuman lu nggak sering dengerin firman kali gitu. Ya kan? Mungkin gitu ya. Atau nggak, lu jarang baca firman kali. Lu jarang memperkatakan firman mungkin gitu ya. Lu lagi masalah, tapi lu ngomonginnya justru sebaliknya gitu. Lu keluh kesah dan tidak ngucap syukur. Itu kan hal-hal kecil yang akhirnya membuat iman kita redup gitu loh lama-lama. Betul. Iya kan? Padahal sama aja gitu loh. Nah itu yang saya selalu mau bangkitkan awareness itu sama jemaat gitu. Ayo dong, kita nih punya kuasa yang sama gitu loh. Kembali lagi, nggak apa-apa minta doain sama hamba Tuhan, tapi semuanya juga hamba Tuhan. Semuanya juga punya kuasa yang sama. Ayolah doa sendiri gitu loh. Ya kan? Kayak contoh dalam Alkitab Pak. Waktu Yesus menantang murid-muridnya, berikan mereka makan. Yang punya iman anak kecil loh. Iya, betul. Murid-muridnya bingung nih, pakai otaknya nih. Iya. Duit 200 dinar cukup nggak nih? Iya. Warung-warung udah pada tutup. Tapi anak kecil punya iman. Iya. Dia bilang sama salah satu murid dari Yesus, ini saya punya 5 roti dan 2 ikan. Iya. Iman anak kecil itu. Betul. Dan ngomongnya sama Andreas yang juga orang lokal yang berasal dari Betania. Ada kemungkinan dikenal sama Andreas kan? Kenal. Si bocah itu ya? Iya, si bocah itu. Jadi artinya bukan harus orang yang top, yang di depan selalu, yang punya iman. Siapapun yang penting dia memberi diri untuk punya iman aja. Iya. Dan Tuhan bisa pakai. Betul. Dan ya itulah yang makanya kita selalu dengungkan untuk mereka tuh bisa practice their faith gitu ya, iman mereka gitu. Dan itu yang akhirnya menjadi kebebasan bagi banyak orang ketika mereka mulai belajar, misalnya ya, saya bilang, Pak, Bu, ini ada keluarga yang sakit, ayo setiap hari perjamuan misalnya gitu ya. Iya. Terus berdoa, klaim bahwa percaya bahwa kesembuhan sudah diberikan sama Kristus ribuan tahun yang lalu, ya kan? Hal-hal kayak gitu tuh, yang tadinya salah ngucap atau nggak sadar, tidak ngerti kebenaran, ketika diajarin gini loh, doanya tuh kata-katanya harus begini. Bukannya berarti kalau doanya dalam tanda kutip salah Tuhan nggak dengar, enggak. Tuhan juga tahu hati kita. Cuman seringkali kita nggak ngerti apa yang sudah diberikan, apa yang sudah disediakan sama Tuhan. Jadi contohnya gini, saya selalu bilang gini, kamu minta kesembuhan, oke, hari ini, besok jangan minta lagi. Tuhan udah tahu, besoknya ngucap syukur, karena kesembuhan udah dikasih ribuan tahun yang lalu di kayu salib. Betul. Tuhan terima kasih ya Tuhan, bahwa kesembuhan sudah diberikan, aku terima nih Tuhan. Jadi akhirnya kita berdoa dari posisi terima gitu loh. Sudah menerima. Kita berdoa dari posisi yang sudah menang gitu loh. Sesuai dengan Markus 11 itu ya. Yes. Jadi ayat 24 itu. Ya. Jadi kalau engkau memintanya, engkau anggap itu seolah-olah engkau sudah menerimanya. Iya. Persis. Jadi waktu berdoa untuk kesembuhan, berikutnya Tuhan, saya percaya sudah terima, ya, betul. Nah itu kan ketika kita berdoanya dan karena pengertiannya benar, ketika kita berdoa, ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat itu, kita kan diubahkan. Iya kan? Tuhan udah menyediakan semuanya, iman kita menyelamatkan kita, plus ketika kita berdoanya dengan benar, kata-katanya kita ngerti karena prinsipnya benar, iman kita dikuatkan. Iya. Tapi sebaliknya, ketika kita berdoanya, kita karena ngertinya salah, iman kita jadi rontok. Jadi akhirnya kita punya prinsip gini, saya percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Tetapi saya kurang percaya ya, Tuhan Yesus bisa sembuhin saya atau tidak. Gitu loh akhirnya. Iya kan? Ya. Saya percaya dia bisa sembuhin. Tapi untuk saya belum tentu. Tapi untuk saya belum tentu. Gitu akhirnya.
Karena minta terus udah gitu, Tuhan saya salah apa ya Tuhan? Itu kan gitu lagi tuh. Betul. Masuk lebih dalam lagi yang makin parah lagi kan hukum Taurat udah akhirnya tuh. Betul. Bahkan saya makin sedihnya ketika ada seorang yang datang kepada saya bilang gini, Pak saya udah doa, saya udah puasa, saya udah begini, saya udah begitu, kok Tuhan nggak jawab? Wah, emangnya kalau minta sama Tuhan ada formulanya ya? Saya bilang gitu ya. Oh. Nggak boleh gitu, saya bilang gitu. Konsep itu ya? Iya, terus dia bilang, jadi gimana? Kamu mau berdoa, mau puasa, mau apapun yang kamu lakukan, kamu harus dalam posisi yang seperti Maria, menerima gitu loh. Posisi hati itu terima, Tuhan terima kasih, aku udah terima dari Tuhan. Jadi kamu nggak akan mikir lagi tuh doa 5 menit sama doa setengah jam, nggak ada bedanya. Betul. Sama aja, karena posisi hati kamu tuh menerima dari Tuhan. Nah setelah kamu paham tentang itu, kamu nggak akan berpikir lagi bahwa usaha saya yang menggerakkan Tuhan, bukan. Betul. Iman saya. Betul. Yang akhirnya saya bisa dalam posisi menerima daripada Tuhan, kan gitu. Betul. Bukan caranya, bukan formula. Bukan formulanya, ya kita seolah-olah harus ada seperti ini syarat-syarat tertentu. Iya, iya. Akhirnya orang kecewa loh Pak sama Tuhan. Iya. Mana katanya saya udah gini, mana Pak saya udah gini, mana Pak saya udah gitu. Aduh, saya sedih lah kalau orang ngomong gitu. Betul Pak, betul. Jadi memang orang mencari mujizat dengan formula. Padahal Tuhan tidak pernah berformula. Iya. Asal ada iman. Iman, iya. Cuman itu kok kita percaya sama Yesus, kita dibenarkan. Semuanya karena iman, bukan karena usaha. Betul. Iya kan? Kalau kita lihat dalam pelayanan Tuhan Yesus tentang kesembuhan, sepertinya nggak ada pola yang sama, Pak. Iya. Ada yang perempuan 12 tahun pendarahan, dia hanya bilang, asal ku jamah saja jubahnya. Iya. Ada yang minta-minta pada Yesus, Yesus kasihanilah aku, supaya aku sembuh. Iya. Tapi ada juga yang dia hanya percaya aja Tuhan menjamahnya. Orang kusta datang pada Yesus. Padahal seharusnya orang kusta nggak boleh datang pada orang yang sudah sehat. Dia najis. Tapi dia datang pada Yesus. Dan Yesus tergerak hatinya. Jadi nggak ada pola yang sama. Iya. Tapi ada satu benang merah, semuanya punya iman. Iya kan? Benang merahnya iman. Ada yang bilang, nggak usah datang deh ke rumah saya, sebutin aja dia sembuh. Ntar perwira saya sembuh. Iya, betul. Asal punya iman. Iya. Dan saya lihat gini sih Pak, iman itu artinya sederhana ya sebenarnya iman. Iya. Percaya saja. Iya. Kayak Yairus itu kepala rumah Allah, sinagoge. Waktu anaknya dibilang udah meninggal, dia udah takut. Dan Tuhan Yesus bilang jangan takut, percaya saja. Percaya saja, iya, percaya saja, betul. Jadi kalau waktu Tuhan Yesus bilang percaya saja, artinya gini, kau percaya saja, aku yang bekerja. Iya. Sama seperti waktu Petrus fokus kepada Yesus, yang suruh jalan di atas air itu, waktu disuruh, sebelumnya disuruh, yang minta kan Petrus, bukan Yesus. Betul. Suruh aku jalan ke kamu gitu. Terus dia bilang, ya sini aja gitu. Kan gituin. Padahal dia sudah berjalan ya. Iya. Kan dia minta, terus kita kan selalu gitu. Kita udah fokus sama dia, wah kita ngalamin sesuatu yang supernatural, luar biasa. Pas kita udah ngalamin kayak begitu, kita lupa, kita nggak fokus lagi sama dia. Kita fokus sama angin kencangnya. Udah, tenggelam langsung. Tenggelam. Iya. Jadi memang artinya iman itu sebenarnya sederhana ya. Iya. Nggak perlu ada formula tertentu. Iya. Nggak perlu harus orang yang sudah benar, orang yang sudah ngerti Alkitab. Iya. Tapi yang penting dia apa ya? Iya. Yesus itu sanggup. Iya. Sama seperti iman seorang anak kecil lah ya, yang sangat murni gitu. Betul. Itu justru bisa bisa menjadi sebuah dasar kepercayaan yang sangat kokoh, padahal itu sebuah iman dalam tanda kutip iman anak kecil gitu. Yang betul-betul percaya sama bapaknya. Betul. Dia misalnya mau loncat dari meja, bapaknya bilang sini saya tangkap. Dia tahu bapaknya akan tangkap. Dia loncat aja. Itu kan pas lagi ngelayang gitu. Itu serem banget. Termasuk ada satu cerita tuh yang orang yang berjalan di atas tali itu. Oh iya. Terus dia tepuk tangan, terus dia tantang sama yang tepuk tangan. Siapa yang mau jalan sama saya? Iya, nggak ada yang mau. Tapi anak yang baru mau. Iya. Karena dia percaya. Iya.
Percaya sama bapaknya. Apa bapaknya. Iya. Demikian juga sebenarnya iman kita kepada Bapa kita di surga. Saya suka ya terjemahan bahasa Inggrisnya, faith pleases God, ya kan? Pleases itu kalau dari bahasa Inggrisnya pleases itu karena please come, please, please menerima. Jadi iman menyenangkan Tuhan diartikan begitu, tapi satu sisi juga adalah iman itu mengundang dia untuk masuk, please come, gitu loh. Mengundang dia untuk take over semuanya, gitu loh. Jadi kita percaya, kita menyerahkan kepada dia segala kekhawatiran kita, dan juga kita welcoming dia untuk take over, please, gitu. Karena masih banyak orang yang udah ngasih, tapi masih diliatin lagi, dicek lagi, udah nggak, ini udah nggak, udah dikerjain nggak, udah dikasih ya, udah kasih aja. Betul. Iya kan. Betul. Memang ini yang sering kali banyak orang yang berpikir sih Pak. Memang kan harus berdoa dan bekerja. Ora et labora. Jadi kan nggak hanya berdoa saja, harus bekerja juga dong. Nah, ini Pak Billy bagaimana ini? Saya suka dengan kata itu karena itu artinya working out. Working out itu berarti sama kayak kita olahraga di gym, kita mengasah, kita mengolah tubuh kita gitu ya supaya sehat. Kita memiliki pengertian yang benar bagaimana cara mengelola hidup ini dengan benar. Jadi working out itu workout atau melakukan sesuatu itu bukan untuk supaya kita dilayakan Tuhan, bukan. Kita sudah dilayakan. Tapi kita harus setiap hari melatih iman kita. Kita harus paham bahwa iman kita harus bertumbuh. Sama lah seperti orang berolahraga, kalau mau ototnya bertumbuh ya dia harus olahraga, working out gitu kan. Ada resistensinya gitu kan. Sama juga dengan itu. Jadi kalau kita mau ora et labora, bekerjanya itu bukan melakukan usaha supaya dilayakan Tuhan, enggak. Kita nih hidup taat karena kita sudah dilayakan. Kita jangan lagi pernah berdoa, apalagi saya paling sering dengar nih kalau di ibadah-ibadah ya, di awal-awal tuh biasanya WL ya. Nah, ini juga pesan-pesan kepada worship leader. Mungkin karena latah ya, dengar udah yang seniornya mungkin dari dulu pernah ngomong, Tuhan layakan kami Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Itu saya paling sedih kalau dengerin orang berdoa begitu loh. Jangan berdoa begitu. Berdoa tuh kalau mau mulai ibadah apalagi ya, Tuhan terima kasih bahwa kami sudah dilayakan. Gitu dong. Betul. Ribuan tahun yang lalu udah selesai, udah it is finished. Nah, tanpa disadari akhirnya jemaat yang dengar itu, akhirnya iya Tuhan ya, saya belum dilayakan. Ya berarti ibadahnya sampai selesai baru ntar saya dilayakan. Kan gitu nanti akhirnya. Betul. Konsep yang salah. Iya, pemikiran-pemikiran seperti begitu, kata-kata yang begitu yang nggak bertanggung jawab karena juga ngikut-ngikut aja gitu ya. Akhirnya memberi pengertian yang salah, imannya jadi redup ujung-ujungnya gitu loh. Iya ya, saya nggak layak ya. Nanti kalau sakit, aduh nih dari Tuhan nih penyakitnya, aduh saya salah apa ya gitu-gitu akhirnya. Betul. Aduh kecelakaan nih tadi pagi, lupa berdoa nih. Aduh, nggak gitu, kita ikut Tuhan tuh nggak gitu. Seharusnya WR tuh berdoa gini, Tuhan Engkau yang memilih aku untuk mendekat kepadamu. Iya. Betul. Sesuai dengan Mazmur Tuhan itu. Jadi kita dipilih Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, kalau apalagi ngomongin mendekat, terus kalau ditarik lebih dalam lagi, kan masih banyak orang yang akhirnya mengatakan bahwa saya nggak bisa rasain hadirat Tuhan. Seolah-olah kayaknya yang disalahin tuh dua. Penata layanan ibadah. Berarti, wah nih hamba Tuhannya kurang pakem nih, ya kan? WL-nya nggak sakti nih ya. Sampai saya nggak bisa rasain hadirat Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, ya Tuhan lah yang salah. Tuhan nggak pernah tiba-tiba Tuhan ngilang kok dari saya gitu. Karena di dalam pikiran benaknya dia, rasain hadirat Tuhan itu pakai emosi. Ketika aku nangis, rasa hadirat Tuhan, wah luar biasa. Tapi ketika nggak rasa-rasa kayak begitu, saya nggak rasa hadirat Tuhan, berarti Tuhan nggak ada. Enak aja. Hadirat Tuhan harus dinilai dengan iman. Betul. Sesekali emosi kita tersentuh. Betul. Kita ibadah, lagunya mengena gitu ya. Apalagi kata-katanya tuh pas banget sama pergumulan kita gitu ya. Wah nangis kita nih nangis. Nah di situ kita bilang kita rasain hadirat Tuhan. Betul, emosinya tersentuh. Tapi kan nggak selalu emosi kita tersentuh. Betul. Apalagi kalau berhadapan sama masalah. Mana ada emosi tersentuh? Adanya emosi pengen marah. Betul. Pasti juga berpikir, ini orang ini ngomong nih hanya teori aja nih. Dia nggak rasakan apa yang saya alami. Iya. Dan akhirnya hadirat Tuhan yang selalu ada sama hidupnya, dia katakan, saya nggak rasakan hadirat Tuhan. Padahal Tuhan nggak pernah tinggalin dia. Sedetik pun nggak pernah tinggalin. Dia mau rasa apa tidak rasa, Tuhan ada. Tuhan ada. Dan selalu Tuhan ada di situ. Dan Tuhan mengerti. Allah mengerti. Dia tahu persis. Dia tahu dan dia ada di situ. Betul. Iya kan? Betul. Nah itu yang membuat saya sedih. Pengertian kayak begini nih yang harus diluruskan gitu loh. Pengelolaan kehidupan kalau saya bilang. Pengelolaan kehidupan rohani kita.
itu banyak sekali yang akhirnya meleset gitu. Dan itu yang dinamakan kalau dalam perumpamaan penabur, itu yang namanya tanah yang keras, Pak. Oh iya, iya. Karena diambil sama iblis. Iya. Benih firman itu. Iya, tidak pernah mempunyai kesempatan untuk tertanam akhirnya. Tertanam. Iya. Karena dia memberi diri kepada iblis untuk tanahnya jadi keras kan. Iya. Dan itu yang kasihan orang-orang kayak gini, memang firman sebagus apapun juga nggak bisa. Iya, ironis sih. Ironis. Karena memang ya gitu, apalagi ya, sorry to say. Seringkali itu, ya ini nggak bisa dipungkiri juga sih. Orang itu karena dia mengkultuskan hamba Tuhan, kalau hamba Tuhan A bicara dia dengar. Hamba Tuhan yang lain bicara, kecuali ya pengajarannya salah dan menjerumuskan, oke lah. Kita justru harus, Alkitab justru mengatakan jauhilah pengajar-pengajar palsu misalnya. Nah, tapi kalau dia mengajar juga benar, tapi nggak cocok mungkin sama dia, hargailah gitu loh. Dan ambil intisarinya gitu loh, hargai, kemudian itu firman yang dibagikan gitu loh. Kan semua orang mungkin nggak cocok sama ini karena mungkin intonasinya nggak cocok lah, apalah dan lain sebagainya. Nah itu hal-hal kayak begitu yang kita terus harus latih gitu loh. Makanya saya setuju sih dengan beberapa gereja yang tidak menonjolkan siapa yang akan bicara hari Minggunya. Nah betul. Taunya pas sudah datang. Saya setuju sama itu. Bagi saya itu sesuatu yang sangat baik. Bukan karena pembicaranya, tapi karena Tuhannya. Karena Tuhannya, ya. Ada beberapa gereja yang sudah melakukan itu dan ketika nanti jemaatnya datang baru dikasih tahu siapa yang khotbah hari itu. Oh, bagus itu. Itu bagus. Itu bagi saya sesuatu yang mendewasakan lah paling tidak. Dan gitu. Fenomena yang ada saat ini, Pak, yang di Asbury Revival itu pengkhotbahnya sederhana sekali. Oh iya. 8 Februari itu, jam 10 pagi. Hanya chapel biasa. Tapi orang tuh berbondong-bondong datang ke depan untuk bertobat. Padahal dia nggak ada altar call. Per hari ini mereka istilahnya altar call-nya ini karena tempatnya penuh dan orang antri di depan, pertobatan terjadi justru di luar malahan. Dan sudah merambah kemana-mana, kampus-kampus yang lain sudah baru terjadi revival. Betul. Itu kan artinya bukan orang hebat. Sampai saat ini saya nggak tahu tuh nama pengkhotbahnya. Iya. Dan nggak pernah ditonjolkan ya. Nggak pernah ditonjolkan. Tapi itu artinya Tuhan pakai siapa saja. Iya. Mungkin Tuhan juga pakai orang sederhana. Yang ditonjolkan akhirnya ya Yesusnya lah ya. Yesusnya. Semua akhirnya berbondong-bondong cari Yesus. Nah itu yang paling penting memang. Betul. Jadi bukan hambanya. Iya. Dan jangan mengejar yang sering kita dengar pastinya, yang tadi kita juga bicarakan, kejar yang namanya berkat dan mujizat. Itu kan paling top ya. Nah, kata-kata itu berkat dan mujizat. Betul. Makanya KKR kesembuhan dan mujizat pasti laku. Betul. KKR mendewasakan rohani pasti sepi. KKR kesembuhan sama mujizat, wah itu ngantri pasti. Betul. Karena ya manusia suka dapat yang instan-instan, sesuatu yang cepat, yang dia inginkan pada saat itu juga, dia tidak mau prosesnya. Gitu. Betul, tidak berproses. Iya. Dan itu yang membuat iblis juga bersuka cita. Karena orang-orang kayak gini, orang-orang yang mudah ditipu. Dan itu contoh dalam Alkitab itu kayak Ananias dan Safira. Yang kisah 5 itu. Mereka betul-betul kasih jual tanahnya, tapi ada manipulasi, ada kebohongin kudus. Dan itu akhirnya dua-duanya mati. Betul. Karena nggak mau berproses dengan proses yang Tuhan buat pada saat itu. Padahal itu revival luar biasa tuh, di kisah 5 itu. Banyak orang di dalam kehidupan sehari-hari pun berusaha menggantikan proses dengan sebuah janji. Jadi contohnya gini, saya tidak mau konseling pranikah karena saya mau buru-buru nikah. Yang dikejar adalah hari pernikahannya. Iya kan? Bukan proses sebelumnya pernikahannya. Betul. Itu sebabnya banyak orang yang datang misalnya ke pendeta, ke gereja misalnya, saya butuh konseling.
lama lagi mau nikahnya? 2 bulan, sebulan, bahkan yang paling parah pernah datang ke saya, minggu depan mau nikah. Langsung saya goodbye, saya gitu. Parah banget. Menjadi sebuah berkat yang luar biasa bagi saya. Ketika ada seorang datang kepada saya bilang pernikahan kami 1,5 tahun lagi, dan saya mau konseling. Ya. Waduh, itu saya terharu. Dan kami masih berteman sampai hari ini. Dan mereka selama 1,5 tahun bertengkar di depan kita, diproses di depan kita. Iya. Terus mereka juga sempat sampaikan kalau sampai satu hari kita harus putus, ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah do our best, dan kita akhirnya sadar bahwa memang kita tidak meant for each other gitu ya. Nantinya kita nggak bisa bersama-sama dengan proses ini gitu. Dan itu luar biasa. Itu satu-satunya pernikahan yang saya meneteskan air mata waktu datang ke pernikahan mereka. Karena saya lihat prosesnya. Nah, itu luar biasa. Sebenarnya bimbingan pranikah itu bukan soal teori-teori pernikahan yang kita kasih tahu. Iya. Tapi sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh pasangan-pasangan yang mau menikah, itu kan pernikahan itu seperti 2 sungai yang akan menjadi 1 sungai. Betul. Tapi 2 sungai ini kan harus dibersihkan dulu. Iya. Dari cara berpikir yang salah, cara didik yang salah, nilai-nilai yang salah, sehingga itu dalam bimbingan pranikah itu kan perlu diproses. Apa-apa yang salah nih? Dan bagaimana membangun dalam pernikahan untuk jadi 1 sungai, buat jadi 1 sungai yang bersih. Sungai yang bersih. Supaya jangan jadi kotor lagi. Kalau enggak bahaya sekali itu. Jadi lingkaran setan. Makanya ketika itu diabaikan, mereka berpikir bahwa nanti janji nikah di depan altar itu udah cukup. Nah, itu dia. Jadi dia berpikir bahwa janji bisa menggantikan persiapan. Wah, itu ngawur dah. Betul. Janji tidak akan pernah bisa menggantikan persiapan. Betul. Contohnya misalnya seorang atlet, dia ngomong sama coachnya. Dia nggak pernah berlatih, dia bilang gini, "Coach, pelatih, nanti saya akan main terbaik. Saya akan berikan yang terbaik. Saya akan main bagus pokoknya. Baik itu main bola atau main basket atau apapun itu." Karena dia nggak pernah latihan, pasti buruk mainannya. Betul. Jadi janji nggak bisa menggantikan persiapan, nggak bisa. Nggak bisa. Persiapan itu yang penting. Iya. Nah itu yang sebenarnya adalah pengelolaan kehidupan, dan itu sebenarnya adalah arti daripada berkat. Sebenarnya. Betul. Bukan yang seringkali dipikirkan orang adalah unsur-unsurnya, materinya, uangnya, itu semuanya sekunder, semuanya. Jadi sebenarnya kayak persiapan pernikahan itu bukan mujizatnya, itu sebenarnya bukan pada waktu pemberkatannya. Bukan. Tapi prosesnya. Yang dimana kedua-duanya dibentuk oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan dalam memasuki pernikahan. Sehingga mereka berdua itu sebenarnya sudah mengalami proses mujizat. Iya. Itu dia. Perubahan cara berpikir. Itu dia. Itu yang penting gitu. Iya. Mereka berubah. Makanya waktu saya sembuh, ketika orang bilang begini, "Bill, lu dapat mujizat kesembuhan." Bukan. Mujizatnya adalah saya, istri saya, dan kedua anak saya diubahkan Tuhan. Itu mujizatnya. Kesembuhannya bonus. Setuju. Karena kesembuhan itu yang Tuhan berikan, tinggal balikin tangan sembuh. Betul. Tapi perubahan karakter, Tuhan nggak bisa paksa kita. Betul. Itu mujizat itu. Nah, itu mujizat. Itu baru mujizat yang benar. Jadi saya mengambil keputusan dengan keluarga saya, yuk selama perjalanan padang gurun ini, karena waktu saya sakit, anak pertama saya menghadapi ujian kelas 3 SMA, anak saya yang kedua menghadapi ujian kelas 6 SD. Jadi betapa sulitnya mereka menghadapi semua tanggung jawab itu, dan mereka tahu bahwa bapaknya ada kemungkinan nggak pulang ke rumah, meninggal di rumah sakit. Dan apalagi istri saya yang harus temenin saya. Jadi waktu kami diubahkan Tuhan bersama-sama, waktu keluar dari padang gurun itu, saya nyatakan mujizatnya adalah kami diubahkan Tuhan. Itu baru benar. Itu yang benar ya? Iya. Jadi orang hanya berpikir, sudah sembuh, itu mujizat. Bukan itu. Iya. Itu akhir dari satu proses. Iya. Sekarang percuma juga kalau misalnya gini, kan banyak orang bilang gini, "Pak, saya butuh mujizat finansial," misalnya. Terus ketika ditanya, "Karena apa kamu kesulitan keuangan, kenapa?" "Oh, karena saya lalai, Pak. Saya pinjaman online segala macam gitu ya, sampai harus menggadaikan barang ini dan lain sebagainya. Saya tahu saya salah gitu ya." Oke, kita berdoa. Tetap harus ada tanggung jawab yang dia harus hadapi. Nah, tiba-tiba terjadi mujizat nih, karena Tuhan tahu nih orang mau bertobat gitu ya.
Nah, ketika mujizat sudah terjadi, jangan pernah berpikir bahwa besok-besok saya akan hidupnya sembarangan lagi. Toh ada mujizat dulu Tuhan udah pernah lakukan. Nggak boleh gitu. Betul. Itu namanya eksploitasi Tuhan. Betul. Itu nggak benar kayak begitu. Itu yang namanya, karena gini loh, waktu manusia pertama kali diciptakan, mujizat nggak ada. Kan manusia ada di dalam hadirat Tuhan. Betul. Mujizat kan adalah sesuatu hal supernatural yang terjadi di dalam dunia natural. Iya. Nah, pertama kali mujizat itu disebutkan di Alkitab, itu berkaitan dengan tulah loh, di bangsa Mesir. Itu Betul. pertama kali loh. Betul. Jadi ada unsur kebenaran di situ yang ingin menyadarkan si Firaun kan. Betul. Kasih tunjuk nih mujizat aku supaya dia tahu siapa Tuhan, ya kan? Iya. Ini mujizat yang aku akan berikan gitu loh. Nah, itu nggak bisa kita akhirnya datang kepada Tuhan, kita bilang saya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Betul ada mujizat yang kalau terjadi faktor eksternal. Misalnya bencana alam. Iya. Misalnya sakit gitu ya. Iya. Hal-hal seperti begitu betul kita membutuhkan mujizat. Tapi ada juga mujizat yang kita mau bahas ini adalah mujizat-mujizat yang akhirnya dipermainkan sama manusia gitu loh. Harusnya saya diubahkan Tuhan, tetapi ketika saya baru menerima mujizat, keuangan saya dipulihkan, saya besoknya sembarangan lagi. Jadi akhirnya istilahnya gini, saya nggak setuju kalau orang saya nggak setuju kalau ada doa khususnya di gereja mengatakan Tuhan, kami mau hidup dari mujizat ke mujizat. Itu kan ngajarin jemaat hidup benar. Betul. Mujizat ke mujizat. Berarti hidup lo masalah terus dong. Ya kan, kecuali faktor eksternal ya. Saya nggak ngomongin faktor yang lain. Kalau faktor eksternal betul. Tapi kan kita nggak tiap hari ada bencana. Kita nggak tiap hari berarti hidupnya sakit terus. Betul. Ya kan. Jadi kalau konotasi hidupnya dari mujizat ke mujizat, ada berarti kemungkinan besar nih orang hidupnya nggak tanggung jawab, gitu kan? Betul. Gitu. Jadi memang artinya jangan mengeksploitasi nama Tuhan, kuasa Tuhan. Iya. Hanya untuk kepentingan dagingnya sendiri. Iya. Karena mujizat itu kalau tanpa disertai dengan pertobatan dan perubahan, itu Tuhan dianggap nomor 2. Iya. Iya. Karena yang Tuhan mau adalah waktu dia lakukan mujizat, ada pertobatan dan perubahan hidup. Iya, betul. Betul. Makanya ketika orang, kan kita suka mendengar orang itu suka mengejar berkat dan mujizat. Dia juga mengejar sesuatu yang sebenarnya salah juga. Dia nggak ngerti. Berkat tuh dia pikir bahwa harta, jabatan, status, ketenaran misalnya. Hal-hal yang terlihat. Untuk diperlihatkan kepada orang lain. Wah, makanya pemimpin biduan yang namanya Asaf di Mazmur 73, dia mengeluarkan kalimat yang sangat menarik. Tuhan, kenapa kau memberikan kemujuran bagi orang fasik? Kalau bahasanya kita, Tuhan, kenapa sih orang itu diberkati? Ya, gitu kan. Betul, betul. Nah, pemikiran berkatnya adalah kenapa sih hidupnya kayak enak-enak, lebih enak dari gua gitu. Betul. Kayak yang saya ikut Tuhan kok kayak gini gitu. Iya, kok saya kayak gini, dia kok enak gitu loh. Nah, orang nggak kenal Tuhan pun banyak yang punya kekayaan harta yang melimpah. Kita udah lihat sendiri lah di televisi. Betul, betul. Ya kan, harta melimpah di mana-mana didapat dengan hasil kebohongan, korupsi dan lain sebagainya, bisa kok gitu kan. Betul. Apakah mereka happy hidupnya? Apakah mereka ada damai sejahtera, sukacita? Pasti tidak ada. Iya. Nggak ada. Saya punya teman kerja biasa-biasa aja, masih level entry lah. Iya. Tinggal di kos-kosan. Orang Kristen. Yang satu teman saya juga orang Kristen juga. Teman dari youth dulu di gereja bahkan. Punya rumah, punya apartemen di sebuah daerah yang terkenal lah di Jakarta. Iya. Yang tinggal di kos-kosan, gaji pas-pasan, happy banget. Kalau ketemu tuh senyum, sukacita hidupnya dengan uang pas-pasan. Yang satu yang kaya raya bunuh diri. Loncat dari apartemennya, bunuh diri. Padahal dua-duanya ke gereja. Jadi kan nggak jaminan. Betul. Nah, itu yang perlu dimengerti adalah berkat yang sebenarnya itu adalah dari kata-kata Barak, Esher, Makarios yang ada di Alkitab. Itu adalah sebuah prinsip yang sangat dalam. Jadi, misalnya ada orang memperkatakan gini, aku memperkatakan berkat finansial atas hidupmu. Jangan langsung mikir gini, wah besok saya dapat duit nih gitu. Bukan, artinya adalah ini juga untuk para hamba Tuhan gitu ya, yang seringkali memperkatakan begitu udah kayak ini aja nanti memberikan pengajaran yang salah juga kepada para jemaat. Saya memperkatakan berkat finansial. Itu artinya adalah saya cakap mengelola finansial saya. Setuju. Uangnya hanya unsurnya uangnya. Betul. Memperkatakan berkat finansial bukannya berarti saya dapat uang, bukan. Saya mendapatkan hikmat untuk mengatur keuangan saya.
Betul. Saya memperkatakan berkat kesehatan atas hidupmu, berarti saya cakap mengatur kesehatan saya. Saya mengerti cara makan yang benar, saya olahraga dan lain sebagainya. Karena kan tubuh, jiwa, dan roh, ya kan? Iya. Jadi ketika kita mengerti ini dengan benar, akhirnya kita nggak kejar-kejar unsur-unsur itu lagi. Kita kerdil rohani kalau kita masih gitu-gitu. Betul. Sangat kerdil rohani. Ada hamba Tuhan yang bilang gini, waktu dia punya anak masih 5 tahun, terus dia datang ke papanya, Pak, ayo jalan-jalan sama saya. Dia mampir di Indomaret, saya mau coklat ini. Papanya langsung tergerak kasih, karena dia masih anak-anak. Tapi kalau dia sudah umur 20, Iya. ngomong kayak gitu sama papanya, papanya kan pasti beda waktu dia umur 5 tahun. Lu beli sendiri, lu punya duit. Atau nggak lu beliin gue lah sekarang, lu udah kerja. Gue udah pensiun, lu kaya nih sana mau beliin gue. Artinya kan ada proses, ada perbedaan gitu lah. Artinya kalau dulu kita gampang sekali berdoa, Tuhan langsung jawab. Nah saat ini kita harus berubah dong. Betul. Kita harus betul-betul mengatur keuangan yang ada. Betul. Sehingga nggak perlu kita buat minta mujizat pada Tuhan pada waktu dulu. Iya. Karena pertolongan Tuhan tidak selalu sama. Iya. Kata-kata berkat yang Yesus ucapkan itu sangat luar biasa loh di Perjanjian Baru. Salah satunya ada dua yang betul-betul perlu kita mengerti dengan benar. Yang pertama itu adalah di Matius 5 di khotbah di bukit. Berbahagialah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan berbahagia. Bahasa Inggrisnya kan blessed. Diberkati. Arti kata aslinya itu makarios. Jadi kita bisa ucapkan begini, diberkatilah atau berbahagialah engkau yang sedang dianiaya. Kan aneh. Kata berkat disandingkan dengan kata derita, aniaya. Nah, yang Yesus mau sampaikan adalah ketika kita sedang melewati aniaya proses dalam hidup ini, apapun itu bentuk proses pergumulan hidup, kitanya yang harus diubahkan. Iya. Bukan masalahnya, masalah itu urusan Tuhan. Ketika kita berubah, kita adalah orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan. Terus dia sebut lagi ketika dia berjumpa dengan Thomas. Karena kamu sudah lihat aku, kamu percaya. Terus dia ucapin lagi tuh kata-kata yang sama, berbahagialah engkau, atau diberkatilah engkau yang tidak melihat, namun percaya. Iya. Sekarang ini kan kita nggak lihat Tuhan. Kita nggak akan lihat Tuhan secara fisik dari kita lahir sampai nanti kita menutupkan mata di bumi ini. Yang kita lihat adalah masalah justru. Udah gitu kita diharuskan untuk percaya kepada Tuhan yang suaranya pun tidak audible. Betul. Makin sulit kan hidup ini. Betul. Makanya dia katakan apa? Engkau diberkati ketika engkau percaya kepada saya. Walaupun tidak melihat. Walaupun kamu nggak lihat dan tidak dengar suara saya. Kalau saya bisa tambahkan tidak dengar suara saya audible loh. Iya. Dari pemberitaan firman Tuhan. Dari suara Tuhan yang kita terus latih pendengaran rohani. Oh gini toh dengar suara Tuhan ya. Dikasih rambu-rambunya tuh damai sejahtera, sukacita. Ada dorongan-dorongan di dalam hati saya. Oh gini toh cara dengar suara Tuhan dengan benar. Akhirnya bisa membedakan oh ini yang salah, ini yang benar dan seterusnya. Itu kita jadi orang yang betul-betul diberkati sebenarnya. Betul, setuju Pak. Jadi diberkati itu bukan harus dalam wujud uang. Iya. Atau ini, tapi diberkati itu di mana pada waktu kita sedang berhadapan dengan masalah, kita percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Tapi bukan dalam bentuk uang atau harta, tapi ada kebahagiaan, ada damai sejahtera di hati dan pikiran. Makanya kan dalam Filipi 4 itu ayat 6, kalau ke dalam segala nyatakanlah itu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Makanya dalam ayat 7 Allah sumber damai sejahtera akan mencurahkan damai sejahteranya dalam pikiran dan hatimu. Baru ayat 13 ayat 11 Allah sanggup melakukan segala perkara. Jadi di sini kita lihat prosesnya ada cuma satu. Biar waktu kita berdoa ada damai sejahtera. Tapi jangan sampai kayak gini, Pak. Ada kejadian, Pak. Dia pikir dia udah berdoa pertama-tama ada mujizat, ada terobosan keuangan. Tiba-tiba ada orang yang tergerak kirim uang ke dia. Dia digerakkan Tuhan. Nah, dia bersyukur. Ini mujizat. Ya, memang itu mujizat karena orang itu nggak tahu masalahnya. Tapi bulan berikutnya ada masalah yang sama lagi. Dia pikir-pikir mujizat Tuhan ini yang dulu terjadi, sekarang juga bisa terjadi pada orang yang sama. Sehingga dia tinggal beritahu. Iya. Aduh. Itu betul-betul malu-maluin ya. Itu mujizat palsu itu. Itu yang harus dibahas juga. Maksudnya betul. Jangan bergantung sama manusia. Jangan juga karena gini lah, saya dapat banyak sekali masukan-masukan juga dari misalnya pengusaha-pengusaha yang mau bantu hamba Tuhan. Mereka selalu keluhannya gitu, Pak, ketika saya bantu,
besok-besoknya saya diteleponin, di WhatsAppin, dimintain uang dan jangan lakukan hal itu. Kalau kita diberikan mujizat Tuhan gerakin seseorang untuk bantu kita, terimalah dengan porsi hari itu, mengucap syukur, berterima kasih, Tuhan akan pasti memperhitungkan itu dengan dia. Setelah itu kalau ada kebutuhan yang lain lagi, mintanya sama Tuhan, bukan sama manusianya. Ya. Itu. Jangan pernah WA orang minta-minta duit, itu malu-maluin. Bagi saya itu malu-maluin. Ya. Apalagi predikatnya sudah hamba Tuhan yang naik ke mimbar gitu loh. Ya. Betul-betul malu-maluin. Ayo loh, kalau misalnya gini, Tuhan menyuruh untuk membangun gedung gereja misalnya. Ya. Ya, pastinya ada program di dalam gereja yang kita sudah sepakati dengan jemaat. Ya, dan kemudian pastinya ada kesepakatan untuk menabur setiap bulannya, pastinya kan gitu dari jemaat. Nah, jangan tapi di luar itu, janganlah WhatsApp orang minta ini, minta itu, dan lain sebagainya. Kalau Tuhan udah suruh, Tuhan akan tepati on time kok. Memang kadang-kadang ngeri sedap gitu. Ngadepin deadline misalnya, atau apalah, dalam pelayanan kita juga membutuhkan uang gitu kan. Betul. Tapi jangan bergantung sama manusia, apalagi ngemis-ngemis sama manusia. Betul. Itu akhirnya kita nggak ngerti cara ngelola kehidupan dengan benar gitu loh. Betul. Akhirnya, apa ya? Ya itu seperti Pak Andi tadi bilang, udah dapat dari seseorang, kita berpikir bahwa bulan depan, oh mujizatnya dari Tuhan, pasti lewat orang itu lagi. Tuhan udah gerakin dia, saya minta aja langsung sama dia, bukan sama Tuhan gitu. Itu kan nggak bener gitu. Iya, betul. Iya kan? Makanya waktu saya juga sakit, ketika ada seseorang yang mau menabur dalam pengobatan, sebiaya pengobatan gitu ya. Ketika ditanya berapa, saya juga selalu bilang, kalau tanya sama saya nggak akan pernah kasih tahu. Karena saya selalu mintanya sama Tuhan. Ya. Jadi kalau misalnya bapak atau ibu mau bantu, tanya sama Tuhan aja digerakinnya berapa. Ya. Karena nggak etis bagi saya, dan saya melecehkan Tuhan kalau anggapan saya. Kalau saya bypass Tuhan, saya kasih tahu sama manusia, saya nggak mau. Saya bilang gitu. Karena saya minta sama dia, saya minta dia yang pelihara saya. Kalau bapak atau ibu sampai digerakkan Tuhan, ya bapak sama ibu tanya sama Tuhan aja. Jadi biar jalurnya bener gitu loh. Betul. Gitu dong. Jangan jalurnya dari samping ya. Iya, jangan istilahnya diselak gitu tuh. Langsung aja gue, Tuhan nggak usah ke Tuhan ya, langsung dia. Dan nggak etis gitu loh. Kita ini anak raja gitu. Dan jangan seolah-olah membantu Tuhan juga. Iya. Biarkan Tuhan yang beracara, biarkan Tuhan yang menggerakkan. Akhirnya kita juga bisa menjaga hubungan sesama kita gitu loh. Ya. Orang yang suka minta-minta segala macam, orang juga akhirnya menjauh lah dari orang itu. Iya kan? Betul. Itu hal-hal kecil yang tidak sering diperhatikan dan akhirnya merusak hubungan lah dan lain sebagainya. Betul. Ya kan? Betul. Walaupun itu notabene untuk pelayanan. Iya, dan akhirnya banyak orang kecewa. Dan akhirnya banyak orang, saya nggak mau lagi ke gereja itu, kenapa? Hamba Tuhan suka minta-minta duit gitu kan. Hamba Tuhannya eksploitasi jemaat dan lain sebagainya dan seterusnya. Udahlah. Jangan kayak gitu-gitu. Betul. Itu mujizat palsu yang memang jangan dia bilang, dia teriak di mimbar, wah ini pertolongan Tuhan. Iya. Padahal dia ngambil. Padahal kemarin baru minta, iya kan? Pertolongan Tuhan kemarin dapatnya dari mana? Karena gue WhatsAppin orang, maksa lagi. Udah gitu paling ngeri kalau kamu tidak tabur. Nanti kalau ada sakit, kamu akan cari-cari saya. Wah, itu saya pernah dengar kayak begitu. Itu kan ngeri. Itu benar-benar menjerumuskan jemaat dalam sebuah, kalau kita sebutnya mungkin Injil kemakmuran gitu ya. Kalau kamu nggak ngasih, nanti kalau terjadi apa-apa sama kamu ntar nyari-cari saya lagi, dibilang gitu. Jadi seolah-olah dengan tanpa tidak langsung dia kasih tahu bahwa kalau kamu nggak nabur uang kamu di gereja ini, kamu dihukum Tuhan nanti. Betul. Kamu dikasih penyakit loh ntar. Gitu loh. Dan biasanya itu terjadi antara akhir tahun dan awal tahun. Banyak kebutuhan. Acara Natal. Acara Natal di akhir tahun kan. Tapi ada juga di awal tahun, Pak. Iya. Di awal tahun juga ada. Ada juga. Aduh. Kalau di tengah tahun jarang-jarang. Iya. Itu salah satu Alkitab mengatakan dengan jelas loh. Untuk kan ada beberapa kriteria orang yang Alkitab katakan jauhi orang-orang seperti itu. Salah satunya itu loh. False teachers. Bagi saya itu pengajaran yang sangat salah dan menjerumuskan banyak orang akhirnya. Tapi yang anehnya Pak, saat ini justru orang lebih senang yang dengar false. Iya. Sesuatu yang klinik-klinik senang orang akhirnya. Gitu loh. Karena ya gitu, nggak suka sama prosesnya kan. Suka dapetin instan-instan terus ya. Itulah yang dari tadi kita bahas. Mujizat palsu akhirnya kan. Mujizat palsu. Iya. Ya, kita nggak bicara soal yang itu ya. Kita perlu luruskan. Maksudnya, kalau membutuhkan kesembuhan, yes. Itu mujizat.
ada sesuatu faktor eksternal yang kita nggak bisa kontrol. Ya, seperti kemarin misalnya ada gempa di Turki ya Pak ya. Kita melihat mujizat Tuhan di mana beberapa anak kecil akhirnya selamat setelah berhari-hari. Itu mujizat, betul itu mujizat. Kita nggak bicara soal itu, kita bicara mujizat karena ulah kita sendiri gitu loh. Dan kita katakan itu mujizat gitu loh. Iya. Itu nggak benar kalau gitu. Ya. Wah, ini menarik nih Pak. Jadi supaya kita memberikan gambaran, biar kita mengalami mujizat asli. Iya. Iya. Mujizat karena rekayasa kita. Iya. Karena kebodohan kita, atau karena kita tidak mau yang asli, kita memakai dengan kedagingan kita. Iya. Dan kekuatan kita. Iya. Dan mujizat yang paling utama dalam hidup kita adalah perubahan hidup. Perubahan hidup. Itu mujizat yang paling hebat terjadi. Betul. Kita berubah. Kita berubah, kita makin dewasa. Itu yang harus dikejar. Betul. Itu justru nanti hal-hal yang lain ditambah-tambahkan sama Tuhan gitu loh. Bukan harta, bukan rumah, bukan mobil, bukan baju, bukan hal-hal yang terlihat, hal-hal yang tidak terlihat kan. Dari hati yang diperbarui. Iya, makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Betul. Itu tugas kita kan. Betul. Segala sesuatu ditambah-tambahkan, itu justru yang dikejar-kejar sama orang. Padahal itu adalah tugasnya kerajaan surga, bukan tugas kita. Iya. Dan ingat itu ada kata ditambahkan. Kalau nggak ditambahkan pun berarti kita sudah cukupkan, ya kan? Jadi jangan dikejar-kejar itunya. Betul. Jangan kejar-kejar. Jangan dikejar-kejar. Semakin dikejar, makin bersayap. Iya, makin bersayap, makin terbang, kita kecewa antar sama Tuhan, gitu kan? Betul. Akhirnya timbul apa? Hubungan yang berkondisi kan sama Tuhan kan gitu. Betul. Kita nggak mengalami keintiman dengan Tuhan. Nggak ada. Akhirnya cuma transaksional. Betul. Jangan membangun hubungan dengan Tuhan transaksional. Dan itu membahayakan untuk diri kita sendiri. Wah, ini menarik sekali, Pak. Mungkin ada closing statement dari Pak Billy, silakan, Pak. Pesan saya hanya begini. Apapun yang kita sedang hadapi dalam hidup ini, justru kalau kita sedang bergumul, sedang ada masalah, ya ingat seekor kerang ketika pasir masuk, itu adalah kesempatan mutiara. Pasirnya diubahkan jadi mutiara. Nah, seringkali kita berhadapan dengan masalah, kita menerima pasir, sesuatu yang nggak enak terjadi, kita ubah pasir itu menjadi lumpur, makin lebih parah akhirnya. Yeah. Justru ketika ada masalah itu kesempatan bagi kita, kesempatan mutiara di mana karakter kita diubahkan jadi mutiara dan makin sadar bahwa kita ini serupa dan segambar seperti Kristus. Amin. Dan ketika itu karakter yang tahan uji keluar jadi mutiara yang indah, itu artinya kita sedang diberkati. Dan kita barusan mengalami sebuah mujizat yang luar biasa. Dimulai dari diri kita sendiri. Baru setelah itu, hal-hal yang lain yang nantinya hal-hal yang terlihat Tuhan akan titipkan untuk dikelola. Karena arti berkat yang sebenarnya adalah saya cakap mengelola kehidupan saya. Itu yang patut dikejar. Saya cakap mengelola hidup saya. Iya. Karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Iya. Dan prinsip kebenaran. Karena prinsip kebenaran. Wow, luar biasa ini. Jadi memang ini supaya yang mendengar ini bisa diberkati, dan karena supaya kita betul-betul mengalami mujizat yang asli. Mujizat asli itu bukan karena finansial, bukan karena apa yang kita dapat. Tapi perubahan hidup kita apa yang kita alami bersama Tuhan. Sehingga kita makin dekat dan makin serupa dengan Tuhan. Saudara, biarlah ini menjadi berkat bagi saudara, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Shalom, Tuhan Yesus.